Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar strategi produk. Ya. Oke, strategi produk ini kita mempelajari bagaimana proses perencanaan strategi produk hingga memilih alternatif strategi produk yang sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Dan yang pertama mungkin kita akan bahas terkait proses perencanaan strategi produk. Yang pertama analisis situasi. Analisis situasi ini terkait analisis the SWOT, analisis lingkungan internal dan eksternal. Hal yang dipertimbangkan perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh lingkungan eksternalnya melalui sumber daya yang dimiliki. Seberapa besar permintaan terhadap produk tertentu dan seberapa besar kemungkinan perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi kita melihat peluang yang ada di eksternal dan kemampuan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Langkah berikutnya adalah penentuan tujuan produk. Tujuan produk pastinya sebagian besar di marketing adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, dari kacamata perusahaan, kita melihatnya sebagai upaya untuk memenuhi tujuan perusahaan, yaitu dalam hal ini adalah apakah produk tersebut dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan perusahaan, dan dalam hal ini salah satunya yaitu profit, ya, perkembangan usahanya, dan yang lain-lain, meningkatkan pangsa pasarnya atau meningkatkan nama baik dari perusahaannya, brand image atau company image. Itu tujuan dari produknya. Ya, itu selain pastinya kita tahu kita bikin produk adalah untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan, ya. Tapi di sisi lain tidak terlepas dari profit yang dijadikan tujuan yang ada di hampir semua perusahaan, ya. Dan apalagi perusahaan profit oriented, ya. Tapi kembali lagi, banyak tujuan dari produk kita buat selain hal tersebut. Berikutnya adalah penentuan sasaran pasar. Nah, ini terkait dengan perusahaan dapat berusaha melayani semua pasar atau dipilih target market yang sesuai dengan kemampuan resource yang dimiliki oleh perusahaan. Dan ini alternatif yang dapat dipilih nantinya ada strategi desain produk, ada produk standar, ada customized produk, dan produk standar dengan modifikasi. Kalau produk standar itu biasanya kan produknya standar untuk semua segmen pasar, mungkin bisa menyukai produk tersebut karena produknya produk standar dan segmen pasarnya segmen pasar secara keseluruhan, ya. Berikutnya adalah penentuan anggaran. Penentuan anggaran ini terkait dengan penyusunan anggaran yang bisa bermanfaat sebagai alat perencanaan, koordinasi, sekaligus pengendalian. Dan berikutnya adalah penetapan strategi produk. Akhirnya kita dari beberapa pertimbangan tahap yang sebelumnya, kita menetapkan strategi produk mana yang akan kita pilih dari evaluasi penilaian terhadap alternatif strategi produk. Itu dianalisis dari beberapa alternatif yang ada. Mana yang paling tepat, itu yang akan dipilih oleh perusahaan untuk dilaksanakan. Ya, strategi produk. Kita belajar strategi produk, ada 8 jenis strategi produk. Ya, nantinya masing-masing strategi ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan. Mana yang paling tepat? Di tahap yang terakhir tadi, yang kelima, di mana kita menetapkan
memilih mana yang paling baik di antara alternatif strategi yang ada. Dari 8 ini memiliki macam jenis pilihan strategi di dalam masing-masing strategi. Yang pertama kita lihat strategi positioning produk. Ya, strategi positioning produk memposisikan, berusaha menciptakan diferensiasi sehingga tertanam di benak konsumen, di benak pelanggan, karena keunikan berbeda dengan produk pesaing. Alternatif strategi yang digunakan yaitu positioning berdasarkan atribut. Atribut ini lebih umum, banyak hal yang bisa digunakan, apakah karena keawetan, keiritan mesinnya, desain yang cukup bagus, atribut-atribut yang ada yang dinilai penting oleh konsumen bisa dijadikan positioning produk. Harga dan kualitas, harga termurah, kualitas terbaik, aspek penggunaan aplikasinya. Jadi aplikasi penggunaan dari produk tersebut bisa kita jadikan positioning. Pemakaian produknya, ya, produk ini dipakai atau pemakaiannya untuk olahragawan, orang yang suka berolahraga di luar, outdoor, sport dan sebagainya. Kelas produk tertentu, ada kelas macam kelas 1, bisa kelas A, B, C, kelas 1, 2, kelas 3 dalam hal ini dari tingkatan kualitas biasanya terkait dengan kualitas produk ya. Kelas kalau sepeda motor kelas BB, kelas kelas sport dan kelas yang mewah, motor besar mungkin ya. Jadi macam-macam kelas itu bisa kita bisa jadikan alternatif strategi positioning coding. Dan positioning berdasarkan pesaing nomor 1, kita nomor 2. Nah, itu bisa kita menetapkan. Ada salah satu perusahaan jasa maupun produk ya, we are number 1 donut in Indonesia. Kita adalah nomor 1 di Indonesia. Ya, mungkin ada nomor 1 di dunia. Ya, kita mau posisikan nomor 1. Dan ada yang ekstrim, kita nomor 2 sehingga kita berusaha maksimal memuaskan konsumen. Itu bisa jadi salah satu positioning berdasarkan pesaing. Dan yang terakhir adalah positioning berdasarkan manfaat. Manfaat tertentu yang bisa kita gunakan, ini juga banyak digunakan oleh perusahaan jasa maupun manufaktur, bahwa positioning produk karena manfaatnya bisa jadi keiritan konsumsi bahan bakar, ekonomis dan sebagainya, manfaatnya. Ya, oke. Berikutnya adalah tujuan dari strategi positioning ini untuk menetapkan produk di pasar sehingga berbeda dengan merek yang bersaing. Keunikan, perbedaan itu sehingga memudahkan memudahkan konsumen membedakan produk kita dengan brand pesaing. Memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada pelanggan. What you stand for, untuk apa kamu? Dalam hal ini mewakili sesuatu yang bernilai apa? Positioningnya. What you are, apa kamu? How you would like customer to evaluate you? Bagaimana konsumen menginginkan mengevaluasi produk kamu. Jadi how you would like customer to evaluate you. Dalam hal ini lebih ke manfaat ya. Bagaimana harapan kita bahwa produk kita dievaluasi sebagai produk yang berkualitas, harganya paling murah, manfaatnya paling banyak mungkin, manfaatnya tertentu yang unik dibandingkan yang lain. Itu salah satu keinginan kita, memposisikan produk kita bahwa produk ini adalah produk yang paling hygienis, paling sehat, paling ini, dan paling yang lain dibandingkan yang lain. Jadi banyak atribut yang bisa digunakan ya, terutama yang poin pertama tadi, atribut itu banyak hal yang bisa digunakan. Oke, berikutnya adalah strategi repositioning. Kenapa strategi ini dibutuhkan? Jika terjadi
satu kemungkinan berikut. Ya. Kenapa diposisikan ulang? Karena ada pesaing yang masuk dan produknya diposisikan berdampingan sehingga membawa dampak buruk terhadap pangsa pasar perusahaan. Dalam hal ini konsumen merasa produk kita dengan produk pesaing yang diposisikan berdampingan, dalam hal ini ya mungkin bisa imitasi produknya, itu berdampak pada kinerja pemasaran ya, sehingga perlu kita rubah nih agar supaya berbeda karena sama-sama dan kita berpeluang akan menjadi cukup rugi jika dibiarkan ya. Kita harus segera repositioning. Dan yang kedua, preferensi konsumen telah berubah. Preference konsumen telah berubah sehingga kita harus menyesuaikan. Ya, konsumennya, preferensinya, kesukaannya sudah berubah. Yang tadinya suka nongkrong, sekarang tidak suka nongkrong karena wabah mungkin ya. Ini preferensi yang berbeda. Bagaimana upaya penyedia jasa atau pemilik produk ya, menyesuaikan preferensi yang berubah tadi, sehingga positioning berubah. Berikutnya ditemukan kelompok preferensi pelanggan baru dan diikuti dengan peluang yang menjanjikan. Oh, ternyata ada pelanggan baru, kelompok pelanggan baru yang memiliki preferensi yang berbeda. Kita bisa gunakan repositioning. Oh, ternyata repositioning untuk anak muda ini sudah ada, cuman ini peluangnya ada kelompok usia dewasa, ya perlu kita repositioning agar sesuai dengan selera dari orang-orang dewasa repositioningnya, ya, menunjukkan value nilai yang sesuai dengan orang-orang dewasa. Dan berikutnya terjadi kesalahan dalam positioning sebelumnya. Ini bisa aja terjadi aja ya. Kesalahan positioning di awal sehingga ternyata positioning kita salah nih karena dikonfirm di benak konsumen berbeda dengan harapan yang direncanakan oleh perusahaan sehingga perlu direpositioning. Oke, yang strategi ini dilaksanakan dengan jalan meninjau kembali posisi produk bauran pemasaran saat ini serta berusaha mencari posisi baru yang lebih tepat bagi produk tersebut. Jadi dengan meninjau kembali posisi produk dan bauran pemasaran yang mendukung produk tersebut, serta berusaha mencari posisi baru. Posisi apa dari atribut tadi, dari manfaat, harga, dan kualitas, dan sebagainya, yang memungkinkan produk itu lebih tepat nantinya. Oke, berikutnya adalah strategi overlap produk. Strategi overlap produk ini strategi pemasaran yang menciptakan persaingan terhadap merek tertentu milik perusahaan sendiri. Jadi sama-sama milik perusahaan sendiri, ya. Tapi dia memproduksi produk dengan brand yang berbeda, merek yang berbeda. Tapi masing-masing merek itu miliknya satu perusahaan. Ngapain? Ya, kata orang Jawa, leren gawe ya itu. Enggak juga, ternyata ini ada beberapa tujuan yang ternyata memang hasil analisis pasarnya menyatakan bahwa orang itu seringkali membutuhkan variasi produk, variasi produk, diversifikasi produk. Ini lebih ke diversifikasi. Orang itu terdiri dari berbagai segmen pasar yang berbeda. Kita tahu bahwa produk itu sama. Katakanlah dalam contoh ekstrimnya, kemasannya dibedakan. Karena segmen pasarnya berbeda, ya, sehingga kita bikin produk yang sama, mereknya berbeda, bersaing di antara produk kita sendiri. Tetapi sebenarnya ada segmen pasar yang berbeda, ada orang yang suka memilih variasi produk sehingga akhirnya dia memilih memilih dari alternatif pilihan yang kita sediakan.
Melalui 3 cara yang dilakukan overlap produk, yaitu pengenalan produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada. Pengenalan produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada, kita ini meng-create produk baru. Ini contoh yang lebih banyak, bahwa produk itu dibuat oleh perusahaan yang sama dengan merek yang berbeda. Contohnya dulu ada Supermi, terus ada Sarimi, itu satu produk, satu perusahaan yang sama, beda merek, dan bersaing di lapangan. Dan sekarang yang paling banyak diminati adalah Indomie. Nah, satu produk yang sama, Indomie, Sarimi, Supermi. Ngapain bikin berbeda merek? Nah, ini variasi produk ternyata. Dengan banyak variasi, banyak pilihan, semakin memungkinkan memaksimalkan kapasitas produksi. Ya, mungkin banyak pilihan, orang akan lebih banyak membeli. Ya, yang tadinya kalau kita bungkus satu dalam tanda kutip mereknya satu, orang cuma beli cuma satu. Tapi dengan brand berbeda, dengan variasi rasa dan keunikannya masing-masing, mereka akan belanja lebih banyak. Meskipun nantinya mereka akan lebih cenderung ke yang mana, produk apa yang mereka sukai. Ya, tapi dari sisi perusahaan, perusahaan bisa memaksimalkan keuntungannya dengan menciptakan produk yang berbeda itu. Bukannya berperang satu sama lain, tapi memang sengaja dibikin, masing-masing memiliki bauran pemasarannya, harapannya berkinerja bersama-sama, menghasilkan keuntungan yang lebih banyak buat perusahaan. Ya. Oke, private labeling. Nah, ini private labeling ini banyak ditemukan di supermarket, minimarket yang mereknya adalah private perusahaan, merek dari nama toserbannya, ya. Nah, gula merek dengan ya memang banyak komoditas ya, beras, air minum dan kemasan dengan merek label toserbannya gitu ya. Ini private labeling. Nah, ini tujuannya kan bersaing dengan produk yang dijual dengan yang ada di tempatnya gitu. Tapi dia sebenarnya memaksimalkan keuntungan. Selain saya jual berbagai macam merek, ya, toserbannya itu menjual mereknya sendiri, ya, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi dari menjual private labeling. Ya, memang cenderung akan bersaing, tapi keuntungannya kan kembali. Menjual komponen yang dipergunakan dalam produk perusahaan sendiri kepada para pesaing. Jadi komponen katakanlah sepeda motor atau di sepeda motor ada komponen tertentu karena kelebihan produksinya, kalau produksi cuma sedikit biayanya mahal, skala ekonomisnya tidak tercapai, dia memproduksi secara massal dan dia menjual sisa dari komponen yang tidak digunakan kepada pesaingnya, bahkan ya mereka menjual ke pesaingnya pada pesaing. Itu mungkin yang lain seperti lensa dari BenQ, dia menjualnya kepada pihak lain yang notabene juga pesaing di bidang penjualan apa namanya LED projector ya, sorot. Oke. Dan berikutnya tujuan strategi ini adalah, ini dijelaskan, menarik lebih banyak pelanggan pada produk sehingga meningkatkan pasar keseluruhan. Yang kedua, agar dapat bekerja pada kapasitas penuh. Mestinya kan nganggur tuh kalau cuma hanya berproduksi sedikit. Agar supaya dia bisa bekerja penuh, memproduksi secara massal, ya, biaya ekonomisnya tercapai, jadi tercapai unit harga per unitnya jadi lebih murah. Nah, ini yang akan menjadi tujuan strategi ini. Yang ketiga adalah untuk menjual kepada para pesaing sehingga dapat merealisasikan skala ekonomis dan pengurangan biaya. Nah, ini juga skala ekonomis juga ya. Oke lah, pesaing dibeli juga nih, kan juga semakin banyak
dagangan pesaing laku, juga berdampak bahwa ada komponen juga yang laku banyak dari kita. Oke, berikutnya strategi lingkup produk. Strategi ini berkaitan dengan perspektif terhadap bauran produk. Product mix suatu perusahaan. Product mix masih ingat jumlah lini, jumlah item produk dalam setiap lini yang ditawarkan. Nah, ini terkait strategi lingkup produk. Ada 3 macam strategi lingkup produk yang bisa menjadi pilihan alternatif strategi, yaitu strategi produk tunggal, strategi multi produk, strategi system of product. Strategi produk tunggal ini, dia meng-create sebuah produk yang khusus satu produk aja, ya, produk tunggal. Kalau multi produk, produknya banyak yang diproduksi. Kalau strategi system of product ini lebih kepada sistem. Dia menyediakan katakanlah jasa setelah pembelian, perbaikannya dia menyediakan jasanya, sehingga sulit sekali pesaing bisa memasuki persaingan karena sudah terpenuhi. Ini harapannya membangun obstacle agar supaya pesaing tidak bisa masuk karena semuanya sudah tercover. Jadi bikin sistem, dia komponennya dia ada, kalau perusahaan otomotif ya, terus servis setelah dia beli dia koneksikan secara sistem bahwa kalau beli produk di sini sebaiknya di servis di tempat kami dengan ikatan-ikatan tertentu ya, sehingga memang orang tidak akan berpeluang mengambil jasa di luar penyedia produk atau jasa ini. Oke, berikutnya terkait desain ya. Desain produk ini kita ada 3 macam strategi. Yang pertama standar produk. Nah, ini juga tadi di awal sudah disinggung. Customized produk dan produk standar dengan modifikasi. Oke. Strategi produk standar itu kelebihannya. Kalau produknya standar bisa diproduksi secara massal karena sama ya. Unit 1 sampai unit ke 100 bentuknya sama sehingga kita memproduksinya bisa dengan standar yang sama ya, sehingga bisa kita memproduksinya secara banyak ya. Kalau yang kedua ini beda, customized product. Misalnya ini ya, customized produk yang dibuat berdasarkan permintaan pelanggan ya. Contohnya kalau baju produk standar ada ya SLM itu standar ya. Kalau kaos ya demikian. Kalau customize berbeda. Kalau customize biasanya jahit, tailor itu salah satu contoh yang paling mudah kita bisa memahaminya, itu ada customize produk. Produk berdasarkan permintaan ya. Diukur, ukuran badannya disesuaikan. Kita mau lengan panjang 1, sisinya lengan pendek, boleh, bisa. Tergantung permintaan. Nah, itu ekstrimnya seperti itu. Ya. Tetapi kalau customize produk itu biasanya harganya mahal, ya pastinya lebih mahal karena customize sesuai dengan selera permintaan konsumen. Sehingga ada alternatif strategi yang ketiga, yaitu produk standar dengan modifikasi. Nah, ini banyak yang kita tahu kalau kaos itu banyak kan standar tuh SLM ada. Apa yang modifikasi? Dengan modifikasi sedikit customize yang mungkin hanya di sablon, penyablonan, ya, desainnya yang berbeda. Itu salah satu contoh produk standar dengan modifikasi. Dan harganya ya relatif lebih murah dibandingkan yang customize tadi. Karena dia ada di tengah produk yang standar, ada customize-nya. And then strategi eliminasi produk. Oke.
Ciri produk yang tidak sesuai dengan portofolio, produk perusahaan yang perlu dihapus karena merugikan perusahaan. Ya. Jadi karena profitabilitasnya rendah, kita eliminasi. Volume penjualan atau pangsa pasarnya bersifat stagnan atau bahkan menurun sehingga terlalu mahal untuk membangun kembali produk tersebut. Kecenderungan ini masuk terkait dengan produk life cycle juga ya nantinya. Oh ini yang ketiga, yang keempat ya. Risiko keusangan teknologi cukup besar. Nah ini risiko keusangan dalam hal ini sudah ditemukan perkembangan teknologi yang terbaru, cuman belum diproduksi secara massal oleh produsen tertentu. Nah ini sehingga ini risiko keusangan teknologi cukup besar. Ya kita biarkan dalam hal ini tidak ada upaya untuk menariknya dari pasar, dibiarkan aja. Kita ambil maksimal keuntungan selakunya aja gitu bahasa kita ya. Kita ambil semampu selakunya berapa, kita ambil keuntungan dari barang yang sudah. Ya contoh yang paling mudah dulu itu ada mobile phone yang pakai tombol gitu ya. Setelah ada teknologi baru yang tanpa tombol ya, terakhir QWERTY istilahnya, itu ya begitu dijual seadanya, dia tidak ada upaya untuk mempromosikan produk itu, promosi mahal. Bahkan yang ekstrim nanti salah satunya adalah di harvesting itu menaikkan harga. Pada saat kita tahu malah menaikkan harga. Itu gimana maksudnya? Ya mumpung ada orang yang membeli dan bersedia membeli dalam harga yang cukup mahal, ya diambil kesempatan itu oleh perusahaan. Ya, semaksimal mungkin mumpung ada yang beli ya kita terima maksimal, tapi nggak ada upaya untuk mengembangkan produk itu kembali karena sudah usang. Nah, ini produk mulai masuk ke dalam tahap kedewasaan ya, mature, dewasa atau penurunan. Nah, ini kalau kita lihat PLC kaitannya dengan produk itu sudah tahap mature dan lebih cenderung ke decline ya, penurunan. Dan yang terakhir, produk tersebut kurang sesuai dengan kekuatan atau misi unit bisnis. Jadi, tidak sesuai dengan misi atau kekuatan unit bisnis. Tujuannya tidak sesuai, tidak mendukung. Yang paling mudah, dalam rangka meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan profit dalam jangka waktu 3 tahun ke depan. Nah, itu tidak sesuai, ya kita cut. Nah, ini salah satu eliminasi produk. Reasoning kenapa eliminasi produk ini harus dilakukan ya. Ada beberapa alasan, profitabilitasnya rendah tadi, volume yang semakin rendah dan sebagainya. Oke, 3 macam alternatif strategi dalam eliminasi produk ini. Yang pertama harvesting. Harvesting yang saya sampaikan di awal bahwa dia memaksimalkan keuntungan pada saat di akhir-akhir siklus hidup produknya menuju ke arah penurunan. Ya, dia tidak melakukan upaya promosi, biaya promosinya tidak ada, dia dikeluarkan, penghematan, dan produknya dia jual, tetap dia jual, bahkan dia naikkan harganya. Padahal rencananya mau tutup, tidak akan memproduksi lagi produk item tersebut, ya, karena sudah tadi alasannya keusangan teknologi dan sebagainya. Ya ini memang resikonya adalah nama baik perusahaan ya yang terancam jika diketahui oleh konsumen, katakanlah ini sengaja dilakukan oleh pihak perusahaan. Oh bagaimana kalau saya beli terus nanti jasa perbaikannya setelah pembelian, service after sale-nya, apakah tersedia atau malah ini bahkan cenderung tidak ada gitu ya, karena akan di-cut. Komponennya tidak ada jika ada kerusakan. Memang sengaja seperti itu. Tapi memang banyak konsumen yang tidak tahu sengaja dibikin seperti itu. Ya, tapi takutnya ada yang tahu sehingga nih nama baik perusahaan
jadi jelek. Ya, ternyata perusahaan dicap mengambil keuntungan di sisa-sisa. Apakah ini menyalahi etika? Ya kalau kita bicara etika, ya mungkin ya bisa menyalahi. Cuman ini kan salah satu alternatif strategi yang digunakan yang paling memungkinkan rasional dilakukan oleh perusahaan karena sudah tidak menarik lagi oleh oleh pasar, keusangan dan sebagainya, preferensi konsumen yang tidak menyukai produk itu, ya. Brand dalam hal ini lebih ke kategori produknya kurang diminati kembali. Ini mau apa boleh buat, memang ini salah satu alternatif pilihan. Penyederhanaan lini produk, line produk. Lini produk yang tadi awalnya mungkin dalam satu lini produk itu terdiri dari beberapa item produk yang dijual, karena sumber daya terbatas, sehingga perusahaan harus meminimalisir pengeluarannya, sehingga dia menyederhanakan lini produknya, item-itemnya dikurangi, item yang kurang menguntungkan dengan alasan yang tadi, keusangan, preferensi konsumen berubah, itu dia tidak atau dia cut, tidak menjual item itu lagi, sehingga lini produknya menjadi lebih sederhana, lebih cepat. Dan dia memfokuskan sumber daya yang ada pada item produk yang memang peluangnya ke depan masih banyak peminatnya, masih bisa dikembangkan yang berkontribusi baik terhadap profit dari perusahaan. Dan yang terakhir, total line divestment ini, jika lini tersebut memang sudah tidak, ini bukan item lagi, tapi lininya line divestment. Ya, sumber daya mungkin menjadi reasoning, terus tadi preferensi juga jadi reasoning, keusangan itu jadi reasoning juga. Ini kalau kita tetap memproduksi di lini produk ini, katakanlah akan merugikan, sehingga lebih baik lini tersebut dihapus dari unit bisnis perusahaan tersebut. Oke, itu alternatif dalam strategi ini, harvesting, penyederhanaan lini, dan total line divestment. Dan berikutnya yaitu strategi produk baru. Produk baru ini apa sih sebenarnya? Ada 6 kategori produk baru bagi perusahaan dan pasar, ya. Yang pertama, produk yang benar-benar baru bagi dunia. Produk bagi dunia yang belum pernah ada, baru keluar, itu mungkin bisa paling mudah. Ini produk baru, belum ada di dunia. Yang kedua, lini produk baru. Kita melihatnya di sisi kacamata produsen atau perusahaan, ya sebelumnya dia belum pernah membuat lini produk baru, dia bikin lini produk baru, yaitu produk baru bagi perusahaan. Tambahan pada lini produk yang sudah ada, itu juga menjadi produk baru, item-item produk yang ada di dalam lini produk. Ya, contohnya trouser, celana panjang, ya. Itemnya ya ada jeans, ada kain. Ini kayaknya sekarang trennya bagus, desainnya celana bolong-bolong. Nah, ini tambahan item lini produk dalam lini produk. Item celana jeans bolong-bolong, nah itu yang lagi diminati, itu salah satu produk baru. Sebelumnya nggak ada nih, saya nggak jual celana bolong-bolong. Ini jadi produk baru di perusahaan. Penyempurnaan sebagai revisi terhadap produk yang sudah ada. Oke, produk yang sudah ada direvisi atau dimodifikasi, itu juga bisa dikatakan itu produk baru. Hasil repositioning, ya, produk yang tadinya positioningnya untuk anak-anak, terus kita bikin repositioning, ternyata produk ini kita positioning ulang untuk orang dewasa atau remaja gitu. Itu produk baru. Pengurangan biaya, ini sampai yang paling samar sekali. Produk baru itu kita bisa lihat dari produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Kalau dari kacamata
produsen, dia menghasilkan produk yang sama, kualitas yang sama, tetapi dengan biaya yang murah. Nah, itu bisa kita sebut produk baru juga. Ya, ada 6 kategori produk baru. Bagi perusahaan dan pasar, kita lihatnya perusahaan, kita melihatnya pasar. Pasar bagi ini konsumen yang melihat, oh ini belum pernah ada nih. Yang pertama yang paling mudah. Konsumen juga tidak pernah tahu, produk itu belum pernah ada. Produsen pun demikian pastinya. Ini produk baru. Kalau yang lain agak samar memang. Dalam strategi produk baru terdapat 3 alternatif, yaitu menyempurnakan atau modifikasi produk. Nah, ini strateginya. Ya. Kalau ingin produk baru, strategi modifikasi, menyempurnakan yang menjadi yang masih lemah atau yang masih negatif, kita sempurnakan, kita modifikasi produk tersebut. Itu jadi produk baru. Produk imitasi atau tiruan. Nah, ini yang juga ekstrim nih sebenarnya. Imitasi tiruan. Itu produk baru. Ya. Kita lihatnya dari kacamata produsen yang memproduksinya, imitasi atau tiruan. Ini produk baru. Karena kenapa? Kalau kita kaitkan tadi, produk yang harganya murah, ya, tapi dalam tanda kutip kalau kualitasnya sama, itu bagus, nah itu juga produk baru ya tadi. Dan inovasi produk, nah, ini hampir sama dengan modifikasi produk, tetapi inovasi ini lebih persentasenya cukup lebih besar ya dibandingkan yang modifikasi. Product innovation ya, ada sesuatu yang cukup baru, ya, sesuatu yang baru dalam produk atau jasa. Lebih ke produk lebih banyak ya. Oh, ada 3G, 4G, 5G teknologinya ya. Itu lebih ke inovasi produk. Oke. Strategi yang terakhir adalah strategi diversifikasi. Diversifikasi dapat dilakukan dalam 3 cara. Diversifikasi dalam hal ini upaya perusahaan mendiversifikasikan produknya dalam upaya membagi resikonya. Ya. Ada 3 macam diversifikasi. Kalau diversifikasi yang pertama, diversifikasi konsentris. Diversifikasi konsentris ini dia mendiversifikasi produknya dari satu jenis kategori produk. Ya, contohnya perusahaan katakanlah Unilever memproduksi yang awalnya memproduksi pasta gigi, dia memproduksi sikat gigi. Itu konsentris, diversifikasi konsentris. Dijual ke siapa? Dijual kepada pasar yang sama. Ya. Pasar orang yang beli pasta gigi, kita jual juga kepada segmen pasar yang beli pasta gigi tersebut, yaitu menjual sikat giginya. Itu konsentris, diversifikasi konsentris. Masih konsentris, ada kaitannya antara pasta gigi dan sikat gigi. Kalau diversifikasi horizontal, ini adalah menawarkan produk yang berbeda, yang tidak ada kaitannya, tetapi pada segmen pasar yang sama. Contohnya apa ya? P&G itu dulu produsen sabun, khusus sabun. Terus dia bikin makanan, sabun sama makanan beda nih. Pringles atau apa yang masih terkenal sekarang. Dia menawarkan pasar sabun tadi, segmen pasar sabun, ditawari produk baru, Pringles atau makanan tadi. Segmen pasar yang sama kita tawari dengan produk yang berbeda, ya tidak ada kaitan diversifikasi horizontal. Ada kaitannya sabun dengan ya bisa aja kalau dikaitkan, cuman ini kan agak jauh sekali. Kalau tadi yang konsentris sikat gigi dengan pasta gigi itu masih konsentris, ya diversifikasi berbeda. Selain dia memproduksi pasta, dia memproduksi sikat, dia jual kepada segmen pasar yang sama. Kalau yang ini
pasarnya sama juga, tetapi barangnya tidak ada kaitannya, agak jauh ya. Dan yang terakhir diversifikasi konglomerat. Kalau diversifikasi konglomerat, pasarnya beda, segmen pasar yang berbeda, produknya juga beda. Ya, ini ya banyak ini perusahaan konglomerat ya. Dia memproduksi yang awalnya makanan, fokus pada makanan di segmen pasar ya. Makanan, terus dia memproduksi teknologi atau elektronik di segmen pasar yang berbeda, tidak sama dengan segmen pasar yang di makanan. Ya, ini beda segmen, beda produk. Nah, ini kita sebut strategi diversifikasi konglomerat. Oke, saya saya kira itu dari saya terkait dengan strategi produk. Tetap semangat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.